Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, banyak dari kalangan sufi halu meyakini jika seseorang telah mencapai tingkat ma'rifat, maka dia boleh meninggalkan syariat. Dia boleh meninggalkan salat dan boleh melakukan hal-hal yang zahirnya haram seperti minum khamar, berzina, dan lain-lain. Mereka salah paham dan faham salah berdalil dengan kisah pertemuan antara Khidir dan Musa. Semua kehaluan ini akan kita jawab dengan mengambil faidah dari buku Ustadz Firanda Andirja berjudul Ajaran Mazhab Syafi'i yang ditinggalkan sebagian pengikutnya. Nah, sahabat muslim, yang pertama, kisah yang terjadi antara Nabi Musa dan Khidir hanyalah dapat dijadikan dalil kalau ternyata Khidir adalah seorang wali dan bukan seorang nabi. Ulama berselisih pendapat tentang status Khidir. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang hamba yang saleh, namun pendapat yang benar, Khidir adalah seorang nabi, bukan seorang wali. Adapun hal yang menunjukkan Khidir adalah seorang nabi adalah firman Allah, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberi wahyu kepada Khidir. Kemudian Allah juga berfirman, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Lalu dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Kemudian Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Berkata Ibnu Katsir, jika seandainya Khidir adalah seorang wali dan bukan seorang nabi, maka Musa tidak akan berbicaranya dengan seperti ini. Dan tidaklah Khidir menjawab Musa dengan seperti ini juga. Bahkan Musa hanyalah meminta kepada Khidir agar menemaninya untuk memperoleh ilmu yang dimilikinya yang Allah khususkan baginya, bukan untuk selainnya. Kalau Khidir bukanlah nabi, maka dia tidaklah ma'sum, artinya tidak terjaga dari kesalahan. Dan tidaklah Musa, sedangkan dia adalah seorang nabi yang agung dan seorang rasul yang mulia yang ma'sum, memiliki keinginan yang sangat besar dan permintaan yang besar untuk mencari ilmu seorang wali yang tidak maksum. Dan tidaklah dia akan bersungguh-sungguh untuk pergi mencari Khidir dan menelusurinya, meskipun memakan waktu yang lama yang dikatakan bahwa dia masa mencari Khidir adalah sampai 80 tahun. Kemudian pada saat dia bertemu dengan Khidir, maka Musa pun bersikap tunduk kepadanya dan mengagungkannya, serta mengikutinya sebagaimana orang yang ingin mencari faidah dari Khidir. Hal ini semua menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang nabi seperti Musa yang diberi wahyu kepadanya. Sebagaimana diberikannya wahyu kepada Musa, Khidir pun telah dikhususkan dengan ilmu laduni dan rahasia-rahasia kenabian yang tidak Allah beritahukan kepada Musa Al-Kalim yang merupakan nabi Bani Israel yang mulia. Ibnu Katsir juga berkata, Khidir memberanikan diri untuk membunuh anak tersebut dan tidaklah hal itu dilakukannya kecuali karena wahyu yang disampaikan kepadanya oleh malaikat pemberi kabar. Ini merupakan dalil tersendiri mengenai kenabian Khidir dan petunjuk yang jelas akan kemaksumannya. Karena seorang wali tidak boleh baginya untuk membunuh jiwa manusia hanya dengan sekedar apa yang diilhamkan ke dadanya. Karena perasaan yang diilhamkan kepadanya tersebut tidaklah maksum. Mungkin saja salah perasaannya itu. Dan ini merupakan hal yang disepakati. Maka pada saat Khidir maju membunuh anak tersebut yang belum dewasa dengan ilmunya bahwa anak itu jika mencapai usia dewasa akan membawa kedua orang tuanya kepada kekufuran, hal ini dapat terjadi karena besarnya kecintaan kedua orang tuanya kepadanya sehingga menyebabkan keduanya mengikutinya, maka membunuh anak tersebut ada kemaslahatan yang lebih besar daripada dibiarkan hidup demi menjaga kedua orang tuanya dari kekufuran dan akibat kekufuran. Hal ini menunjukkan kenabian Khidir dan ia dibantu oleh Allah dengan kemaksumannya. Ibnu Katsir juga berkata, pada saat Khidir menjelaskan kepada Musa sebab-sebab perbuatannya, dia pun menerangkan hakikat perkaranya. Setelah itu dia berkata, "Sebagai rahmat dari Rabbmu dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri, yaitu apa yang telah aku perbuat bukanlah dari perasaanku, tapi aku diperintahkan untuk melakukannya.
dan diwahyukan kepadaku. Maka keempat sisi penjelasan ini menunjukkan kenabian Khidir. Dan hal ini tidaklah menafikan kewaliannya, bahkan tidak menafikan kerasulannya sebagaimana pendapat yang lain. Jika telah tetap apa yang kami sebutkan, maka tidak tersisa dalil dan sandaran yang dapat dipegang oleh orang yang mengatakan kewalian Khidir, bahwa seorang wali terkadang dapat mengetahui hakikat perkara-perkara tanpa diketahui oleh para pemimpin syariat yang zahir, yaitu para rasul. Pendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, dan sebagian ulama besar berkata, ikatan pertama yang lepas dari kezindikan adalah meyakini bahwa Khidir adalah nabi. Karena orang-orang zindik menjadikan kondisi Khidir sebagai wali, atau sebagai bukan nabi, sebagai wasilah untuk menyatakan bahwa wali lebih afdal daripada para nabi. Kedua, kalaulah memang Khidir adalah seorang wali, bukan seorang nabi, maka Nabi Musa tidaklah diutus kepada Khidir, tapi hanya diutus untuk Bani Israel. Sehingga Khidir tidaklah wajib mengikuti Nabi Musa. Oleh karena itu, Khidir berkata kepada Musa, "Aku di atas ilmu yang diajarkan Allah kepadaku, yang tidak kau ketahui, dan engkau di atas ilmu yang Allah mengajari engkau, yang aku tidak mengetahuinya." Begitu pula tidak boleh bagi seorang pun yang sampai kepadanya risalah Muhammad SAW ini untuk berkata sebagaimana perkataan Khidir. Adapun risalah Muhammad bersifat umum untuk seluruh jin dan manusia. Bahkan jika ada orang yang lebih mulia dari Khidir, seperti Ibrahim, Musa, dan Isa, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi jika Khidir hidup di zaman Nabi, tentu lebih wajib lagi baginya untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 81, "Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepada rasul tersebut dan sungguh-sungguh akan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami mengakui." Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian." Sahabat muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalau Musa hidup di tengah-tengah kalian, maka tidaklah boleh baginya kecuali mengikuti aku." Berkata Ibnu Katsir, Rasulullah adalah penutup para nabi selamanya sehingga hari kiamat, dan dia adalah imam yang teragung, yang seandainya jika dia hidup di zaman kapanpun, maka yang wajib adalah mendahulukan ketaatan kepadanya di atas ketaatan kepada seluruh nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, nabilah yang mengimami mereka pada saat malam Isra Mi'raj, saat para nabi berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga satu-satunya pemberi syafaat di padang mahsyar, agar Allah datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Dan dia adalah Al-Maqam Al-Mahmud, yang tidak pantas kecuali untuk beliau. Yang ketiga, apa yang telah dilakukan oleh Khidir, yaitu membocorkan kapal, membunuh seorang anak kecil, dan memperbaiki tembok yang akan runtuh, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi 70-82, tidaklah menyelisih syariat Musa. Musa tidaklah mengetahui sebab yang membolehkan hal-hal tersebut. Ketika Khidir menjelaskan sebab-sebab tersebut, Musa menyetujuinya. Oleh karena itu, berkata Ibnu Abbas kepada Najdah Al-Harwari, ketika dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang membunuh anak-anak kecil, dia mengatakan, "Jika kamu mengetahui anak-anak tersebut sebagaimana yang diketahui oleh Khidir tentang anak kecil yang dibunuhnya tersebut, maka bunuhlah mereka. Dan jika tidak, maka jangan." Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.